Pemirsa, Jurnal Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Nasya Luna. Dan saya Afan Asyafa. Kita sudah siapkan sebanyak 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral, di mana bisa Anda lihat di kanal YouTube kami, Nasional TV Official. Happy Weekend. Ye, ketemu weekend lagi ya. Iya, cepat sekali ya weekendnya. Kayaknya baru kemarin ya. Dan hari kita punya beberapa berita yang cukup menarik dan viral, di antaranya tentang pencabulan. Dari Jambi, cabuli anak di bawah umur, 4 pria hidung belang ditangkap polisi. Ini salah satu hal yang miris, lagi-lagi ada pencabulan anak di bawah umur. Selengkapnya, ini dia. Aku diawasi seharian. Unit PPA Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur Jambi ringkus 4 pria pelaku pencabulan terhadap anak perempuan berusia 13 tahun. Mereka dihadirkan polisi dalam jumpa pers yang digelar Mapolres Tanjung Jabung Timur Kamis sore 29 Agustus 2024. Keempat pelaku itu antara lain SN 23 tahun, IG 24 tahun, TA 26 tahun, dan AS 41 tahun. Seluruh pelaku merupakan warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam kasus ini, mereka diduga telah menyetubuhi korban berinisial M dengan cara membujuk dan merayu serta memberi korban uang dan makanan. Peristiwa dugaan pencabulan berawal saat korban yang diketahui berasal dari Kabupaten Batanghari ini berkunjung ke Tanjung Jabung Timur bersama temannya. Sedangkan aksi bejat para pelaku dilakukan di 2 lokasi berbeda, yakni di kawasan Gor Paduga berhala Muara Sabak dan di sebuah pondok di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Sabak Barat. Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur AKP Ahmad Sukani Daulay mengatakan peristiwa dugaan pencabulan ini terjadi pada tanggal 23 Juli, 24 Juli, dan 25 Juli 2024 lalu dengan pelaku yang berbeda-beda. Dari perbuatan para pelaku yang 4 ini, arahnya semuanya bujuk rayu. Dengan ada imbalan memberikan uang, seperti yang terakhir, untuk yang di pondok itu ada diberi imbalan uang 100.000. Tapi kan ironisnya anak usia 13 tahun tentunya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu, para tersangka ini ya tidak bisa lepas dari jeratan hukum, harus mempertanggungjawabkannya. Karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku terhadap anak ini menjadi atensi negara. Anak perempuan itu benar-benar menjadi perhatian kita. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Jabung Timur. Mereka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Tanjung Jabung Timur Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Korbannya di bawah umur masih berusia 13 tahun loh padahal. Dan mirisnya ini adalah pelakunya tuh gak 1 orang, tapi 4 orang melakukan hal yang sama kepada 1 korban secara bergiliran di berbagai tempat yang berbeda-beda. Dan dalam kasus ini mereka diduga telah menyetubuhi korban berinisial M dengan cara membujuk dan merayu serta memberi korban uang dan makanan. Untuk itu, unit PPA Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur Jambi melakukan atau meringkus 4 pria pelaku pencabulan itu. Dan mereka ini juga merupakan sama-sama orang yang sangat melakukan tindak kejahatan. Peristiwa dugaan pencabulan berawal saat korban yang diketahui berasal dari Kabupaten Batanghari ini berkunjung ke Tanjung Jabung Timur bersama temannya. Sedangkan aksi bejat para pelaku dilakukan di 2 lokasi yang berbeda. Dan 2 lokasi itu diantaranya adalah di kawasan Gor Paduga berhala Muara Sabak dan satu lagi berada di sebuah pondok yang berada di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Sabak Barat. Dan kini 4 pelaku harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tentunya sudah ditangkap ya, dan mereka harus siap dihukum sesuai perbuatannya. Ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan saat ini untuk semua pelaku, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku ini dijerat dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara, yaitu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk denda sebesar 5 miliar rupiah. Itu 5 miliar rupiah, cari deh tuh ya. Tapi mudah-mudahan hal seperti ini tidak kembali terulang ya, walaupun sebenarnya sering sekali ya, ada di berbagai tempat, dan ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk para orang tua lebih berhati-hati lagi dalam mengawasi anaknya. Betul. Kita beralih ke kabar yang lain dari Banyuwangi, tepatnya sempat melawan begal sadis asal Lampung diadai timah panas oleh anggota Polsek Mojan. Pelakunya asal Lampung ya? Asal luar pulau. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia.
Seperti inilah detik-detik penangkapan pelaku begal berinisial TRA asal Lampung oleh unit Reskrim Polsek Muncar. Pria 20 tahun yang juga residivis ini sempat menyangkal ketika akan ditangkap oleh polisi di RTH Blambangan Muncar pada Minggu malam 1 September 2024. Polisi terpaksa menghadiahi timah panas ke kaki kanan pelaku lantaran mencoba melawan petugas. Sebelum ditangkap, pelaku diketahui melakukan aksi begal sebanyak 2 kali dengan mengincar pesepeda motor yang melintas di jalan raya wilayah Muncar. Korban kedua adalah Anissa Diapuspita, mahasiswi berusia 20 tahun asal desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar. Korban dibegal oleh pelaku pada Sabtu dini hari 31 Agustus 2024 lalu saat ia pulang kuliah. Kapolsek Muncar Kompol Ahmad Ali Masduki menyatakan, saat aksi pembegalan terjadi, korban sempat terjatuh dan terseret sejauh 20 meter ketika ia berupaya mempertahankan tas yang ditarik paksa oleh pelaku untuk dibawa kabur. Beruntung korban langsung diselamatkan oleh warga di sekitar TKP, namun pelaku berhasil kabur. Tak lama setelah laporan diterima, polisi langsung berupaya melakukan pengejaran dan mereka pun berhasil menangkap pelaku tak sampai 24 jam. Saat itu pelaku sedang nongkrong di RTH Blambangan ketika akan melakukan aksi yang ketiga kalinya. Kami telah mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yaitu berupa jambret. Kejadiannya yang pertama yaitu hari Rabu tanggal 28 Agustus sekitar 23.30 di Jalan Raya Tembok Rejo. Pelaku menarik tas daripada korban sehingga korban jatuh sampai luka. Kemudian kejadian kedua di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 jam 23. Nah, berdasarkan kejadian ini modusnya sama, mereka narik, yang kedua ini sampai terseret kurang lebih 20 meter sehingga korban luka juga. Setelah itu kami mengadakan penyidikan dipimpin Kanit Reskrim bersama kami, akhirnya ada beberapa indikasi mengarah kepada pelaku. Sehingga kita tindak lanjuti, kemudian kita cari keberadaannya. Setelah itu alhamdulillah dalam waktu 1 kali 24 jam pelaku sudah berhasil kita amankan. Untuk pelaku sendiri, proses penangkapannya seperti apa? Pelaku ini adalah catatannya, pelaku adalah residif, pernah juga masuk di Lampung. Alamatnya pelaku itu adalah di Lampung, Lampung Tengah, yaitu Simpang Agung, Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah. Tetapi dia aslinya orang Muncar, pernah di sana juga pernah di ini. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, dia berupaya melawan kita, melarikan diri, sehingga kami lumpuhkan. Kemudian kami bawa untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Muncar. Untuk residivisnya pelakunya apa? Residif sama, yaitu pencurian juga di sana. Kemudian dia melakukan di sini 2 kali dan kita proses di sini. Saat ini pelaku kita amankan, kita tahan di Mapolsek Muncar untuk penyidikan lebih lanjut. Pasal yang akan diterapkan? Pasal yang akan diterapkan tentunya 365 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan yang ancaman maksimalnya 9 tahun. Ini pelaku tunggal ya, nih? Ini pelaku tunggal. Himbauan kepada masyarakat tetap berhati-hati, sedikit apapun ada informasi masalah kriminalitas atau gangguan-gangguan Kamtipmas lainnya, segera menyampaikan ke kami pihak kepolisian biar bisa mengambil langkah antisipasi untuk selalu menjaga Harkam Tipmas dan menjaga keamanan masyarakat, melakukan pelayanan sehingga situasi di wilayah Polsek Muncar selalu terkendali. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan pelaku berupa tas korban berisi handphone, dompet, uang tunai senilai belasan juta rupiah, dan sepeda motor pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya mencapai 7 tahun kurungan penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Nah, makanya jangan coba-coba kabur. Udah tahu polisi pasti membawa senjata api untuk jaga-jaga. Ini yang menjadi korban kali ini adalah seorang mahasiswi di kawasan Muncar ketika dini hari yang menjadi korban pembegalan yang dilakukan oleh pelaku, dan ternyata pelaku tidak hanya sekali melakukan aksi kejahatannya. Dan sebelum ditangkap, pelaku diketahui melakukan aksi begal sebanyak 2 kali dengan mengincar pesepeda motor yang melintas di jalan raya wilayah Muncar.
Sementara penangkapan terhadap pelaku dilakukan pada 1 September 2024 atau pada awal bulan lalu dan sempat dihadiahi timah pada oleh polisi karena pelaku sempat mencoba melawan ketika akan diamankan. Nah, si korban ini diketahui adalah seorang mahasiswi berusia 20 tahun asal Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, yang dibegal oleh pelaku pada Sabtu dini hari 31 Agustus 2024 lalu. Dalam aksi pembegalan ini, korban sempat mempertahankan tas dan juga motornya, bahkan ia sampai sempat terseret sejauh 20 meter dari awal titik kejadian. Dan ini juga membuat warga sekitar merasa ini hal yang perlu untuk mendapat pertolongan. Dan untungnya korban ditolong warga sekitar TKP dan langsung namun pelaku berhasil kabur. Ya, sementara untuk proses penangkapan sendiri memang cukup cepat ya. Betul. Ini nggak sampai lama, polisi berhasil mengendus keberadaan pelaku ketika dia sedang nongkrong di salah satu tempat di mana dia diduga sedang mencari mangsa baru untuk kejahatannya. Kok ya tega ya, habis begal dengan santai nongkrong di RTH Blambangan. Namanya begal, Muncar. ya. Iya. Namanya begal pasti seperti itu ya. Dan ini bisa juga hati-hati kalau misalnya Anda terutama perempuan ini ya. Kalau ketika sedang pulang atau dirasa itu waktunya membahayakan, lebih baik tunda dulu atau setidaknya jangan sendirian, apalagi Anda adalah seorang perempuan. Untungnya pelaku sudah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ya, siap-siap 7 tahun penjara. Betul. Kita masih punya beberapa berita menarik lain nanti di segmen yang kedua, di antaranya tentang mayat wanita Parubaya yang ditemukan membusuk. Selengkapnya tunggu kami kembali dalam Jurnal Weekend. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan kita ke segmen yang kedua, ada 3 buah berita yang menarik untuk Anda. Di antaranya dari Jambi, di mana mayat wanita Parubaya ditemukan membusuk di tumpukan rongsokan. Ini sangat aneh rasanya ya, Aneh. ditemukan di antara rongsokan. Betul. Tapi seperti apa berita selengkapnya, kita simak beritanya. Ini dia. Petugas kepolisian bersama warga sekitar tanpa berupaya membuka kunci gudang rongsokan di RT 20 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Berbekal mesin gerindra dan tali tambang, gudang barang bekas itu pun akhirnya berhasil dibuka. Usaha membuka gudang yang dilakukan pada Minggu 1 September 2024 itu dalam upaya evakuasi terhadap sesosok mayat wanita Parubaya yang ditemukan di dalam gudang tersebut. Mayat wanita malang ini yang posisinya berada di tengah tumpukan rongsokan diketahui sudah dalam keadaan membusuk. Dari hasil pemeriksaan, identitas korban diketahui bernama Miwa, 67 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pencari rongsokan. Korban diduga telah meninggal dunia sejak 3 hari sebelumnya. Kanit Reskrim Polsek Jelutung, Ibda Andi Ilham menyebut, jasad nenek Miwa pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang mencium aroma tak sedap dari lokasi penemuan mayat. Mendapat laporan itu, polisi kemudian mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP dan diduga korban meninggal dunia karena sakit. Mendapat laporan itu, polisi kemudian mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Diduga korban meninggal dunia karena sakit. Kita sudah melakukan olah TKP berdasarkan informasi dari masyarakat pukul 6 pagi. Kami langsung mendatangi TKP, tepatnya di Solopati lagi, Keluarga Bandung. Untuk korban atas nama Miwa, umur 67 tahun, pekerjaan pencari rongsok, agama Buddha. Untuk itu lagi masih didalami. Atas peristiwa ini, pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan visum, sehingga setelah jasad korban dievakuasi, langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Aduh kasihan ya, diduga setelah 3 hari baru temukan. Ya, ini juga kalau misalnya salah satu karyawan yang ada di situ tidak niat membuka gudangnya, ini juga tidak diketahui, apalagi berada di antara barang rongsokan. Nenek usianya itu lebih dari 60 tahun yang diketahui. Dan petugas kepolisian bersama warga tampak berupaya membuka kunci gudang rongsokan di RT 20 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Dan saat membuka pintu itu, memang karyawan ini berusaha dengan menggunakan mesin gerindra, kemudian tali tambang dan gudang barang bekas atau rongsokan barulah berhasil dibuka untuk mencari sumber bau busuk yang ternyata adalah mayat yang sudah meninggal sekitar 3 hari.
Dan mirisnya lagi, korban diduga telah meninggal dunia sejak 3 hari sebelumnya. Jasad nenek pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang mencium aroma tak sedap dari lokasi penemuan mayat. Dan diketahui bahwa nenek ini bernama Mihua. Sebenarnya dari pihak keluarga korban sendiri sudah curiga karena selama beberapa hari tidak pulang. Dan ternyata setelah ditemukan, nenek meninggal di sebuah gudang dan bercampur dengan rongsokan. Tentunya saat ini korban sudah dievakuasi dan langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Nah, kita beralih ke kabar yang lain dari Jambi. Nenek 57 tahun tewas dililit ular sanca. Sesama wanita paruh baya dan ini kasusnya berbeda ya? Ya, apa yang menjadi penyebab hal ini? Kita simak beritanya. Ini dia. Nasib malang menimpa Hapsah 57 tahun warga desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang meninggal dunia usai dililit ular sanca sepanjang 5 meter pada Senin 26 Agustus 2024 lalu. Peristiwa maut ini terjadi saat korban tengah menyadap karet. Korban ditemukan berlumuran darah oleh suaminya di kebun karet tempat ia bekerja. Korban yang biasanya pulang menyadap karet pukul 12 siang, namun hingga pukul 4 sore tak kunjung pulang ke rumah, maka dari itu sang suami pun melakukan pencarian. Suami korban yang juga bekerja menyadap karet terkejut saat menemukan separuh tubuh istrinya ditelan ular piton berukuran besar. Saat ditemukan, hewan melata itu memuntahkan jasad korban yang justru malah mengejar suami korban. Warga sekitar yang tersulut emosi kemudian beramai-ramai mencari keberadaan ular tersebut. Warga akhirnya berhasil menemukan keberadaan ular berjarak 300 meter dari lokasi penemuan korban. Ular sanca itu ditemukan tengah bersembunyi di bawah akar pepohonan yang diduga menjadi sarangnya. Ular pemangsa manusia ini pun akhirnya berhasil ditangkap oleh warga. Karena sudah jam 4 sore belum pulang, disusul. Nah, waktu itulah istrinya dalam posisi sudah sampai badan ditelan ular. Namun karena tangannya memanjang, jadi tidak mungkin bisa sampai masuk. Lah akhirnya upaya dari suaminya mau menyelamatkan, tetapi karena mungkin tidak ketelan, akhirnya ular tersebut mengejar suaminya. Pada akhirnya minta pertolongan kepada masyarakat. Namun karena kebetulan suaminya lagi kerja di sampingnya pas di kebun kami sendiri, akhirnya tidak berani mencari masyarakat yang untuk bersama-sama membawa pulang. Nah, kami atas nama pemerintah desa memberi saran bahwasanya kepada masyarakat supaya tidak ada ketakutan lagi, tolong usahakan ular tersebut sampai ketemu. Soalnya apabila ular sudah menggigit orang, bisanya sudah habis, pasti tidak jauh larinya. Nah, betul, sekali dicari sekitar 300 meter sudah bisa diketemukan, tidak perlu makan waktu yang lama. Dan akhirnya masyarakat berbondong-bondong untuk menangkap ular tersebut. Alhasil dan akhirnya dibawa pulang, disampaikan kepada masyarakat lainnya. Warga sekitar akhirnya mengevakuasi dan menyeret ular sanca ini menggunakan sepeda motor. Bangkai ular piton ini pun akhirnya menjadi tontonan warga sekitar. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Ikut miris ya melihat apalagi yang menemukan adalah suaminya sendiri. Betul, dan ular ini panjangnya diduga itu mencapai sekitar 5 meter, sementara si nenek yang tewas ini, dia ini ketika sedang menyadap karet. Dia ditemukan suaminya dalam posisi dililit ular, bahkan separuh badannya sudah ditelan oleh binatang melata itu. Nah, sang korban yang biasanya pulang menyadap karet pukul 12 siang, namun hingga pukul 4 sore tak kunjung pulang ke rumah. Maka dari itu, sang suami pun melakukan pencarian. Dan karena curiga, setelah dia menemukan tempat di mana si istri itu biasa menyadap karet, ia kaget karena saat itu istrinya sudah dililit dan dimangsa ular. Bahkan sempat dimutahkan oleh ularnya dan ular itu berbalik menyerang si suami korban. Dan warga yang akhirnya berhasil menemukan keberadaan ular
berjarak 300 meter dari lokasi penemuan dan warga yang emosi pun mengevakuasi ular tersebut agar tidak memakan korban lagi. Menangkap beramai-ramai ya. Betul. Dan diduga ternyata ular sebesar ini tidak hanya satu, karena masih ada beberapa ular lain yang diduga masih berada di sekitar lokasi kejadian. Ya. Kita beralih ke kabar berikutnya. Ya, dari Banyuwangi, pamit memetik jeruk, pria asal Banyuwangi ditemukan meninggal di sawah. Ini pamit memetik jeruk, tapi meninggal ya. Tak kunjung pulang. Baik, kita simak saja kronologis lengkapnya. Ini dia. Warga Dusun Jalan 2, Desa Style, Kecamatan Genteng, Banyuwangi dikebarkan dengan penemuan mayat seorang pria di parit sawah dusun setempat pada Minggu pagi 1 September 2024. Selanjutnya, korban pun dievakuasi petugas kepolisian sektor Genteng yang dibantu tim medis. Diketahui korban adalah Ali Imron, 39 tahun, warga dusun setempat. Jasad korban ditemukan terapung di parit sawah oleh warga lain yang sedang mencari keong. Meski saat ditemukan kondisi kepala mengeluarkan darah, tapi dari hasil pemeriksaan tim medis tak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kanit Reskrim Polsek Genteng Ibda Dimas Tianugroho dalam keterangannya menyebut, dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada tubuh korban yang menunjukkan adanya tanda kekerasan fisik. Sedangkan darah yang keluar diduga berasal dari hidung dan mulut korban. Diperkirakan, korban telah meninggal dunia lebih dari 3 hari sebelum ditemukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban meninggal karena penyakit epilepsi yang kambuh saat sedang berada di tengah sawah. Ibda Dimas menambahkan, dari keterangan pihak keluarga, korban memiliki riwayat penyakit epilepsi yang sering kambuh. Sebelum ditemukan tewas, pada hari Jumat 13 Agustus 2024, korban diketahui pergi ke sawah untuk memetik buah jeruk nipis namun tidak pernah kembali. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Genteng untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Setelah pemeriksaan selesai, barulah jenazah dibawa pulang dan dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Ini diduga karena mengalami epilepsi lalu terjatuh dan meninggal di sawah. Diketahui korban adalah warga Style, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Memang jasad itu pertama kali ditemukan oleh salah satu warga sekitar yang kebetulan sedang mencari keong tak jauh dari lokasi ditemukannya mayat korban. Dan dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada tubuh korban yang menunjukkan adanya kekerasan fisik, sedangkan darah yang keluar diduga berasal dari hidung dan mulut korban. Dan memang selama hilang, keluarga sendiri sudah bingung mencari karena saat itu dia pamit untuk memetik jeruk di sawahnya sendiri, tapi beberapa hari tidak pulang. Dan dicari belum ketemu dan tidak disangka ternyata korban meninggal di lokasi persawahan miliknya sendiri. Dan jenazah korban sempat dibawa ke RSUD Genteng untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Ya, memang dari hasil pemeriksaan diduga seperti awal kita sampaikan. Betul. Ya, karena korban ini mempunyai riwayat epilepsi, jadi diduga ketika dia sedang memetik jeruk, epilepsinya kambuh dan dia meninggal di lokasi waktu itu di dalam parit ditemukan sudah dalam kondisi membusuk karena sudah beberapa hari. Ini juga menjadi hal penting ya untuk mungkin keluarga kita kalau punya hal seperti itu selalu diperhatikan supaya tidak sampai terjadi hal yang sama. Bersama pastikan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali di segmen yang berikutnya masih tentang berita menarik, di antara tentang sengketa warisan. Tunggu kami kembali dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda dan kita punya 3 berita di segmen kali ini. Dan berita pertama di segmen yang ketiga, di mana sengketa warisan PN Jambi sita jaminan aset senilai puluhan miliar rupiah. Ini masih perihal adik kakak kandung yang memperebutkan warisan peninggalan orang tuanya. Selengkapnya seperti apa beritanya? Kita simak. Ini dia. Perkara gugatan perdata pengusaha Jambi Edi Gunawan terhadap adik kandungnya Hendri Gunawan selaku tergugat 1 dan kakak kandungnya Anatania selaku tergugat 2 terus berlanjut. Pengadilan Negeri Jambi melalui jurusita melakukan penyitaan jaminan terhadap aset harta warisan senilai puluhan miliar rupiah di Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi pada Selasa 3 September 2024. Penyitaan ini dilakukan terkait perselisihan harta warisan antara Edi Gunawan dengan adik kandungnya Hendri Gunawan yang saat ini sedang berproses di Pengadilan Negeri Jambi.
Proses penyitaan oleh petugas Pengadilan Negeri Jambi disaksikan Lura, pihak kepolisian, dan kuasa hukum dari penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2. Hadir juga dalam kegiatan itu baik pihak penggugat maupun tergugat. Harta warisan yang disita ini berupa rumah 3 lantai yang kini ditempati oleh Hendri Gunawan, bengkel dan peralatan mesin, tanah, alat berat, serta aset-aset lainnya. Panitera Pengadilan Negeri Jambi, Heri Haryanto mengatakan, proses penyitaan jaminan ini berjalan aman dan lancar. Untuk itu, ia meminta kepada pihak penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2 untuk bersama-sama menjaganya dengan baik. Sudah terlaksana dengan lancar, saya minta kerjasamanya kepada semua pihak dalam kelancaran ini. Kemudian bagaimana terhadap barang sitaan ini untuk kita serahkan, kita amankan. Jadi untuk barang yang sudah disita nanti merupakan tanggung jawab pihak penggugat, tergugat 1, tergugat 2. Ya, jadi ini karena merupakan sitaan semuanya bundel waris. Nah, ini kami serahkan ke tiga-tiganya. Ya, tentunya dengan harapan semua saling menerima. Buat apa kita untuk bercerai-berai? Kalau semua kita bagi sama rata, saya kira semua akan aman nyaman dan tidak akan terjadi konflik. Sementara itu, Edi Gunawan selaku pihak penggugat mengatakan, dalam proses sita jaminan ini yang mendapati banyak aset warisan milik kedua orang tuanya yang telah hilang. Salah satunya berupa 3 unit mesin yang nilainya mencapai 6 miliar rupiah. Jaminan eksekusi sudah dilaksanakan sama pengadilan. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Cuma ada sedikit aja satu, kamarnya nggak sama sekali dibuka. Saya duga itu banyak simpanan barang-barang yang lain. Nggak jelas lah, tapi saya yakin pasti ada. Kenapa dia alasan nggak buka gitu? Dari hasil catatan kita tadi ada yang berkurang atau gimana? Ada yang berkurang, banyak yang berkurang. Yang jelas ada 3 mesin dari aset orang tua yang bengkel, 1 mesin rata Dexel, 1 mesin bubut stang, 1 mesin bor yang cukup gede, yang itu yang paling mahal. 3 semua yang mahal semua itu. Kalau untuk total nilai berapa? Sekitar 6 miliar itu. Saya sudah laporin juga ke Polda. Kita tunggu eksekusi lanjutan. Nah, nanti hari Kamis kita sita jaminan eksekusi juga di Jerambah Bolong. Sudah tuh nanti pada putusan pengadilan nanti gimana kita mungkin minta eksekusi. Ya. Jadi sama sekali tidak ada yang menguasai. Ya. Kok ini selain bengkel tadi rumah tanah juga kok ya? Rumah tanah asetnya sama alat berat hari Kamis kita laksanakan sita jaminan eksekusi. Kalau nilai totalnya berapa nih kok kalau? Waduh banyak lah, puluhan M lah. Bukan apa. Tapi selama ini dia masih berpatokan, masih dia punya tadi agak sedikit argumentasi PH-nya mengatakan mana buktinya, asetnya apa tidak dicantumkan. Saya rinciannya dia juga nggak tahu kok rinciannya. Dia dulu nggak di Jambi karena saya nggak mau ngotot aja. Ya udahlah, nanti kita proses sudah sampai ke pengadilan, putusan ingkrah sudah ada, suruh bagi 3, dia masih ngotot. Tapi nanti diskusinya nanti apakah bagi 3 nanti? Ya kita minta, kalau dia nggak setuju biar pengadilan yang jual lelang, kita suruh lelang aja pengadilan. Ya kan? Lelang pengadilan nanti duitnya dibagi 3. Kalau dia nggak mau ambil ya taruh di pengadilan. Yang hak kita ambil sama kakak perempuan saya. Itu aja, itu yang paling adil. Sementara itu, kuasa hukum penggugat M. Randi Martadinata mengatakan proses sita jaminan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Dan sampai saat ini, sidang gugatan perdata terkait persoalan harta warisan ini masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jambi. Pada hari ini kita melaksanakan sita jaminan eksekusi yang telah dikeluarkan penetapan oleh Pengadilan Negeri Jambi. Dan alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik dan kondusif, di mana kita sudah mendata, merinci sebagaimana penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan, yaitu bengkel usaha jaya beserta aset yang ada di atasnya. Kemudian CV SNA beserta 14 asetnya, yaitu alat berat, yang mana besok akan kita tinjau dan laksanakan di Jerambah Bolong, di gudang Jerambah Bolong.
Tadi ada beberapa kamar yang tidak dibuka oleh termohon, yaitu tergugat 1, dan tidak memberikan alasan yang jelas kenapa tidak dibuka. Tapi itu nanti tadi dicatat oleh jurusita di dalam berita acara sita jaminan eksekusi. Nanti akan kita dapatkan juga untuk menjadi bahan kita, pertimbangan kita yang masih dalam berjalan sidang perdata. Gitu. Di sisi lain, secara terpisah, kuasa hukum tergugat 2 M. Said menyampaikan bahwa kliennya menerima apapun yang menjadi ketetapan pihak pengadilan. Kami dari kedua secara tidak langsung sepakat bahwa yang dan kami mengikuti apa yang telah diberitakan oleh pengadilan. Itu yang kami terima. Berarti kita terima Bang ya? Terima dengan pengugat 2. Berarti nanti kita nanya bagi 3 terima Bang ya? Nanti sesuai dengan keputusan dari pengadilan. Proses sita jaminan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jambi ini akan kembali dilanjutkan pada Kamis 5 September 2024 di lokasi objek yang berbeda. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Ya, dan akhirnya Pengadilan Jambi melalui jurusita melakukan penyitaan ya. Jadi biar mereka ini sampai keputusan selesai, tidak ada namanya sikut-sikutan, cekcok dan lain sebagainya. Ini memang sengketa harta warisan ini antara kakak beradik, di mana yang satu merasa tidak terima, sementara satunya lagi juga merasakan hal yang sama, sehingga pihak PN Jambi perlu menyikapi hal itu supaya tidak sampai terjadi hal yang lebih membahayakan di antara mereka. Dan proses penyitaan ini dilakukan oleh petugas Pengadilan Negeri Jambi disaksikan lurah, pihak kepolisian dan kuasa hukum dari penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2. Sementara untuk penyitaan dilakukan pada Selasa 3 September 2024 dan ini terkait perselisihan antara seorang kakak bernama Edi Gunawan dengan adik kandungnya yaitu Hendri Gunawan. Dan harta warisan yang disita ini berupa rumah 3 lantai yang kini ditempati oleh Hendri Gunawan, bengkel dan peralatan mesin, tanah dan alat berat serta aset-aset lainnya. Dan tentunya ketika ada penyitaan semuanya berjalan dengan lancar ya, disaksikan oleh pihak kepolisian, aparat keamanan termasuk dari pihak tergugat dan juga penggugat sehingga semuanya berjalan dengan aman dan juga baik-baik saja. Ya, semoga menemui titik terang lah ya. Amin. Kita bergeser ke kabar yang lain. Dari Banyuwangi, pabrik sabut kelapa di Banyuwangi hangus terbakar. Ini kebakaran ya? Kebakaran. Jadi mencurigakan apa sih yang menjadi penyebabnya? Kita simak beritanya. Ini dia. Penyemprotan tidak kelihatan karena api memang terlalu besar. Video amatir ini merekam saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi melakukan proses pemadaman api di dalam pabrik penggilingan sabut kelapa yang berada di lingkungan Sukawidi Banyuwangi pada Minggu siang 1 September 2024. Jarak pandang yang terbatas akibat asap tebal yang membakar tumpukan sabut kelapa membuat petugas juga tampak kesulitan bernapas saat berupaya melakukan proses pemadaman api. Meski tak sampai membakar bangunan utama pabrik, kebakaran ini membuat panik warga sekitar. Peristiwa ini bukan tanpa sebab karena dari hasil penyelidikan petugas, kebakaran di dalam pabrik sabut kelapa ini akibat adanya api yang merembet dari kebakaran yang melanda lahan kosong di sekitar pabrik. Api tersebut diduga berasal dari pembakaran sampah oleh warga. Saat kebakaran melanda lahan kosong itu, warga sekitar sempat berupaya memadamkannya dengan ranting pohon, tapi hal itu tak membuahkan hasil. Salam Bikwanto, Kasih Penyelamatan Damkar Mat Banyuwangi mengatakan, kencangnya angin yang berhembus membuat percikan api terbang ke udara hingga mengenai tumpukan sabut kelapa yang ada di dalam pabrik. Sampai Minggu sore, petugas Damkar Mat Banyuwangi masih melakukan upaya pemadaman api yang berada di dalam pabrik penggilingan sabut kelapa tersebut. Kebakaran sabut kelapa yang berawal dari laporan Satpam PTHK bahwa terbakar tuh lahan kosong di sebelah timur pabrik PTHK, yaitu alang-alang yang diduga dibakar oleh pihak masyarakat yang sehingga dengan panasnya matahari dan kencangnya angin maka api tersebut bisa menyambar dengan sabut kelapa yang ada di halaman atau lapangan pabrik HK Seranit. Selain memadamkan api, petugas juga menghimbau kepada masyarakat supaya tidak sembarangan membakar sampah di lahan kosong. Karena saat ini masih memasuki musim kemarau, sehingga dikhawatirkan dapat memicu kebakaran yang lebih besar. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.
Ini mengingatkan pada kebakaran di musim kemarau panjang yang sudah terjadi kemarin ya. Ya, jadi ini perlu hati-hati sekali ketika kita membakar sampah atau lain sebagainya, apalagi sedang musim kemarau ya. Ditambah dengan cuaca yang panas, biasanya percikan api yang kecil sekalipun itu bisa menjadi sumber api yang besar, bahkan menyebabkan terjadinya kebakaran. Dan diduga akibat pembakaran sampah, sebuah lahan kosong di lingkungan Sukowidi, Banyuwangi, Jawa Timur hangus terbakar. Bahkan api juga merembet dan membakar tumpukan sabut kelapa yang ada di dalam pabrik penggilingan sabut kelapa di sekitar lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan saat kebakaran terjadi, memang asap pekat berwarna hitam sempat mengganggu petugas pemadam kebakaran ketika mencoba untuk memadamkan api yang membakar pabrik sabut kelapa itu. Dan ketika kebakaran terjadi, warga sekitar juga sempat melakukan pemadaman menggunakan ranting pohon, namun hal itu tidak membuahkan hasil sampai akhirnya pemadam kebakaran pun tiba. Dan mereka juga memberikan himbauan ya, sekali lagi himbauan supaya tidak membakar sampah sembarangan atau memastikan ketika ada percikan api itu tidak berada di sekitar yang namanya bahan-bahan yang sudah terbakar, seperti ranting, kayu kering dan lain sebagainya. Iya. Kita beralih ke kabar berikutnya, kali ini dari Subang. Danau Situ Citapen Kumuh, ratusan warga lakukan aksi bersih-bersih. Ini diduga karena warga sekitar tuh risih ya, saking kotornya. Tapi benarnya sebenarnya ini ada tempat wisata. Kita simak beritanya. Ini dia. Sangat senang kerja kita ini dalam bentuk kolaborasi, bukan hanya aksi bersih-bersih oleh ratusan warga itu dilakukan pada Jumat 30 Agustus 2024. Hal itu tak lepas karena mereka merasa risih melihat kondisi Danau Situ Citapen milik Pemda Subang dengan luas sekitar 31 hektar itu kondisinya cukup memprihatinkan. Padahal dulunya danau itu memiliki air yang jernih, namun saat ini dipenuhi tanaman gulma dan juga kotor. Aksi bersih-bersih itu dilakukan bersama antara warga sekitar dengan ratusan organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Subang. Mereka secara bersama-sama terjun ke lokasi Situ Citapen untuk membersihkan sampah dan tanaman gulma yang menutupi permukaan air itu. Untuk mempercepat proses bersih-bersih, diterjunkan perahu karet dan juga alat berat ke lokasi Situ Citapen. Camat Waradati Andri Darmawan mengatakan pihaknya menerjunkan sekitar 600 orang untuk gerakan bersih-bersih karena dampak dari tanaman gulma yang tumbuh liar dapat memicu terjadinya banjir saat musim penghujan tiba. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, air Situ Citapen tersumbat oleh tanaman gulma sehingga air meluap dan merendam akses jalan, bahkan mengancam tanaman padi di daerah sekitar. Sehingga untuk mencegah terjadinya hal serupa, ratusan warga diterjunkan untuk menggelar gerakan bersih-bersih. Dengan Desa Purwodadi, alhamdulillah mendatangkan banyak warga masyarakat. Kita sekitar 600 orang di sini bersama-sama membersihkan Situ Citapen ini. Harapannya tentunya keberadaan Situ Citapen ini nanti ketika datang musim hujan itu tidak akan timbul bencana, Pak. Jadi kita mengkhawatirkan kalau misalkan sampai Kiambang ini dibiarkan, dikhawatirkan nanti debit air semakin naik sehingga Kiambang itu akan menutup saluran pembuangan. Nah, kalau ini bersih maka air bisa mengalir dengan baik. Nah, itu tujuan dan harapan dari kita semua di sini berkolaborasi. Sebelumnya pernah banjir nggak di sini? Sebelumnya waktu musim hujan di tahun kemarin air sampai menutupi jalan di sini. Nah, itu jadi sebuah kekhawatiran apabila datang lagi musim hujan itu bisa lebih parah lagi. Dikhawatirkan pertama di sini warga masyarakat sekitar bisa kebanjiran kan rumahnya. Kemudian yang kedua sebelah utaranya itu adalah kawasan pertanian. Ya, jadi dikhawatirkan nanti juga bisa mempengaruhi kualitas dari padi gitu kan. Apalagi nanti dikhawatirkan terjadi musolah gitu ya, jangan sampai gagal panen seperti itu. Rencana berapa hari? Sementara itu, pejabat Bupati Subang Imran mengatakan gerakan bersih-bersih ini patut dibudayakan agar lingkungan bersih dan selalu sehat. Kegiatan yang digelar secara serentak ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk menjaga lingkungan, karena air merupakan kebutuhan utama untuk keberlangsungan hidup orang banyak. Selain itu, adanya aksi bersih-bersih yang dilakukan di Situ Citapen ini untuk menghilangkan kesan kumuh karena tidak dirawat yang tentu saja juga membuat Situ Citapen menjadi kotor. Kegiatan yang kita lakukan hari ini merupakan bentuk dari kepedulian dari pemerintah daerah dan masyarakat Subang untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keberlangsungan dari lingkungan.
Kita tahu salah satu unsur yang paling penting itu di dalam kehidupan lingkungan itu adalah masalah sumber daya air. Subang itu adalah salah satu daerah yang punya sumber daya air yang luar biasa. Tetapi ya sampai dengan hari ini itu banyak sumber daya air itu yang belum bisa kita kelola dengan baik. Salah satunya ini di Citapen ini gitu loh. Sudah sekian tahun itu banyak itu tumbuhan kiambang, termasuk sekarang juga itu saya lihat udah mulai muncul enceng gondok. Makanya ini kita bersihkan. Mudah-mudahan ini nanti itu menjadi salah satu sumber air. Di samping beberapa telaga, waduk yang lain yang sudah kita lakukan, misalnya saja di daerah Kumpai kita sudah lakukan, kemudian itu di beberapa desa lainnya juga sudah kita lakukan hal yang sama. Kita berharap ke depan di samping juga ini kita di Subang ini kaya akan sumber daya air, kita juga mengharapkan ke depan Subang ini jadi paru-paru itu bagi Jawa Barat. Makanya saya mendukung. Imran menambahkan, selain aksi bersih-bersih untuk menjaga lingkungan agar sehat dan tidak gersang, warga diminta menanam pohon untuk gerakan penghijauan. Karena hal itu juga mampu meningkatkan sumber daya air. Apalagi Subang merupakan daerah yang memiliki sumber daya air dengan jumlah yang sangat luar biasa. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, Nasional TV melaporkan. Ini keren ya, dari risih, awalnya risih, akhirnya tergerak untuk membersihkan bersama-sama. Jadi akhirnya timbul rasa kepedulian warga sekitar, mereka beramai-ramai termasuk bersama jajaran pemerintah setempat mulai dari tingkat desa dan berbagai organisasi lainnya membersihkan Danau Situ Citapen yang dulunya terkenal sangat bersih dan menjadi rujukan para wisatawan. Dan untuk mempercepat proses bersih-bersih, diterjunkan perahu karet dan alat berat ke lokasi Situ Citapen. Sementara itu, pejabat Bupati Subang juga turut mengapresiasi kegiatan ini. Dan ternyata gak hanya bersih-bersih loh ya. Ternyata di kegiatan ini selain bersih-bersih, mereka juga menanam pohon di sekitar lokasi dalam arti untuk penghijauan. Sekaligus untuk membuat Danau Situ Citapen supaya kembali menarik dan asri. Dan juga itu dilakukan reboisasi ya, agar asri kembali, agar bersih dan enak dipandang gitu. Nah ini kalau sudah sebegitu, biasanya ini wisatawan juga akan datang kembali ya. Betul sekali. Bisa untuk nongkrong bersama keluarga, bersama sahabat, bahkan nggak menutup kemungkinan bisa digunakan untuk sebagai tempat berbagai macam kegiatan. Dan saking kerennya aksi ini sampai dinotis pejabat ya. Dan juga mereka semua mengapresiasi atas kegiatan warga ini. Nah ini memang sangat perlu dicontoh ya, sangat perlu dicontoh, dan kalau bisa sebenarnya jangan nunggu kumuh dulu baru dibersihkan. Kalau udah bersih baru dijaga untuk ke selanjutnya. Betul. Kita masih punya beberapa berita lagi nanti di segmen yang keempat. Jangan kemana-mana, tetaplah di Jurnal Weekend. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Kita ada di segmen yang terakhir, kita punya dua berita yang sangat unik dan menarik. Dari Jawa Tengah, warga Panulisan Cilacap gelar tradisi babarit sedekah kupat. Kayaknya namanya unik ya? Unik. Babarit dan sedekah kupat. Saya kok penasaran seperti apa sih? Saya juga. Kita lihat saja ya. Ini dia. Suasana di Desa Panulisan tampak meriah saat warga sekitar melaksanakan kegiatan sedekah kupat atau babarit, sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Pada acara ini, mereka berkumpul di setiap tapal batas wilayah masing-masing. Acara yang sama juga dilakukan warga Dusun Buni Seuri Blok C2 dan Dusun Panulisan Blok Pasir Salam Bobojong. Sebelum acara dimulai, warga terlebih dahulu mempersiapkan janur untuk membuat kupat secara berkelompok maupun perorangan yang nantinya akan dibawa saat pelaksanaan sedekah kupat. Selain itu, mereka juga membuat sawen, sejenis penolak bala yang nantinya diserahkan ke kasepuan dan diambil kembali untuk dibawa pulang setelah acara selesai. Kegiatan diawali dengan ijab yang dipimpin oleh tokoh adat atau kasepuan, yang kemudian dilanjutkan dengan tawasul atau doa bersama yang dipimpin oleh kiai setempat. Sebagai penutup, warga akan makan bersama serta saling tukar ataupun berbagi makanan hingga selesai dan dilanjutkan nyalar kupat yang tergantung untuk dibawa pulang. Endang Permana selaku tokoh masyarakat setempat menyampaikan, kegiatan ini merupakan tradisi turun-temurun warisan leluhur yang sampai sekarang masih dilestarikan.
Kegiatan ini biasa dilaksanakan untuk menyambut atau menyongsong bulan Mulut. Kegiatan ini adalah kegiatan budaya turun-temurun dari nenek moyang yang sampai sekarang masih dilestarikan, bahwa dalam menyongsong atau menyambut bulan Maulid ataupun Rabiul Awal ya kelahiran Nabi Muhammad SAW di lingkungan Dusun Buniseri Blok C2. Diharapkan mudah-mudahan masyarakat di lingkungan utamanya C2 Dusun Buniseri mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir, sehat batin, dan ini kegiatan ini bisa dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Ratih Kumaladewi selaku Sekretaris Panulisan berharap kegiatan Babarit ini akan terjaga dengan baik dan bisa dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Dengan adanya kegiatan Babarit seperti ini sebagai ajang silaturahmi yang diadakan setiap mau bulan Maulid 1 tahun sekali, dan alhamdulillah di Panulisan ada beberapa titik yang dilaksanakan kegiatan Babarit ini, meskipun tidak semua wilayah atau semua lingkungan melaksanakan kegiatan Babarit ini, dan saya berharap kegiatan seperti ini akan terus dilestarikan. Di pemerintah desa akan terus memotivasi seluruh warga agar tetap melestarikan budaya ataupun kearifan lokal yang lama agar tetap lestari, dan mudah-mudahan bisa terus bersinergi dengan pemangku adat ataupun dengan tokoh agama yang ada di Desa Panulisan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Beni Siswanto, Nasional TV melaporkan. Ini bagi yang nggak tahu, kupat tuh ketupat ya. Iya. Tapi banyak orang yang bilang kupat, ada yang bilang lontong. Ya kan kita punya namanya berbagai macam bahasa. Betul. Ya, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ini salah satunya. Dia. Iya, dan ini memang menjadi sebuah tradisi yang sebenarnya sudah dilakukan sejak turun-temurun atau sejak zaman nenek moyang sampai hari ini. Nah, pada acara ini mereka berkumpul di setiap tapal batas di wilayah masing-masing. Acara yang sama juga dilakukan warga Dusun Buniseri Blok C2 dan Dusun Panulisan Blok Pasir dan Salam Bojong. Jadi mereka ini tidak hanya di satu tempat, dari beberapa wilayah jadi satu, melaksanakan secara bersama-sama yang namanya tradisi Babarit Sedekah Kupat. Dan selain itu mereka juga membuat sawen, sejenis penolak bala yang nantinya diserahkan ke kesepuhan dan diambil kembali untuk dibawa pulang setelah acara selesai. Bahkan acara ini juga diawali dengan berbagai kegiatan lain seperti ijab yang dipimpin oleh tokoh adat setempat ataupun kesepuhan, yang kemudian dilanjutkan dengan tawasul atau doa bersama yang juga dipimpin oleh kiai setempat. Jadi ini kayaknya sangat menarik ya, kebersamaan. Dan sebagai penutup mereka juga akan makan bersama serta saling tukar makanan untuk dibawa pulang. Nah ini menariknya di sini ya. Saya juga tertarik. Apa? Iya, saya juga tertarik. Jadi saya juga mau tapi nggak bawa makanan, bawa pulang aja. Bawa pulang aja ya. Dan memang kegiatan ini biasa dilaksanakan untuk menyambut atau menyongsong datangnya bulan Mulut atau Maulud. Maulid Nabi ya. Iya, kalau di Banyuwangi pasti ada yang namanya ndok-ndokan. Ndok-ndokan beda-beda ya di setiap wilayah ya. Jadi memang setiap wilayah mempunyai tradisi yang berbeda, termasuk di daerah Panulisan Cilacap ini yang punya tradisi yaitu Babarit Sedekah Kupat. Iya, saya jadi nggak sabar ada tradisi-tradisi selanjutnya yang dilaksanakan. Ini kulinernya ini pasti kulinernya ini ya. Iya pastinya. Kita beralih ke kabar terakhir, ini masih tentang tradisi juga, di mana yang namanya bekarang, yaitu tradisi tangkap ikan warga Tebet Patah di musim kemarau. Ini masih unik-unik ya namanya, bekarang. Kalau tadi Babarit ya, sekarang bekarang. Apa bedanya? Kita lihat saja beritanya. Ini dia. Ratusan warga desa Tebet Patah, Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi ini tampak begitu semangat menjalankan tradisi bekarang atau menangkap ikan secara bersama-sama pada Minggu 25 Agustus 2024. Tradisi bekarang ini dilakukan warga di saat musim kemarau tiba, di mana mereka akan menangkap beragam jenis ikan berukuran besar di sebuah danau atau yang lebih dikenal sebagai lubuk larangan. Untuk menangkap ikan, mereka menggunakan peralatan tradisional bernama luka yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Pada kegiatan itu, semua warga berbaur menjadi satu dan tampak antusias saat turun langsung ke dalam danau. Rohmat, salah satu warga desa Tebet Patah, mengatakan tradisi bekarang ini merupakan event tahunan masyarakat desa sekitar. Sebelum turun ke danau, mereka melaksanakan doa bersama dengan harapan bisa membawa hasil bekarang yang penuh keberkahan.
Tradisi turun-temurun menangkap ikan secara massal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kearifan lokal. Biasanya ini acara tahunan nih, bekarang kata. Bekarang. Ya, tangkap iwak rame-rame. Nangkap ikan rame-rame ya? Iya, tua muda di sini. Di kampung Desa Tebak Bata ini. Ya, emang kemarau ini. Biasanya emang di bulan-bulan 8. Pak, ikannya jenisnya apa aja Pak di sini Pak? Di sini ikan gabus, ikan toman, ikan sepat. Sementara itu, menurut Taufik, Kepala Desa Tebak Bata, Pemda setempat terus menjaga, merawat dan melestarikan tradisi bekarang ini dengan tujuan supaya tetap lestari dan bisa digelar secara terus-menerus oleh setiap generasi. Ini warga kita ajang silaturahmi dan juga ini rutinitas bekarang Lepak Sepang. Ini memang tradisi ini memang seperti turun-menurun seperti itu Pak ya? Ya, memang setahu saya dari orang tua-tua kampung, tradisi ini memang dimulai dari tahun 1952. Tradisi ini sudah mulai terjaga. Ikan yang ada di danau seluas sekitar 16 hektar ini merupakan hasil alam. Jenisnya pun beragam, mulai ikan gabus, tembakang, toman, dan lain sebagainya. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Kalau tadi ketupat, Van, yang ini tuh menangkap ikan ternyata. Jadinya itu ya. Tapi kalau ketupat kan lauknya juga ada ikannya. Tapi ini memang sesuatu yang sangat menarik di mana menangkap ikan secara beramai-ramai itu pun dengan menggunakan alat tradisional sehingga untuk ekosistemnya tetap terjaga tanpa adanya terkontaminasi racun atau toksik. Dan tradisi bekarang ini dilakukan warga saat musim kemarau tiba, di mana mereka akan menangkap beragam jenis ikan berukuran besar di sebuah danau atau yang lebih dikenal sebagai lubuk larangan. Dan danaunya memang nggak main-main ya, ini lebih dari 10 hektar danaunya kan ya. Jadi di sini ada bermacam-macam ikan, mereka turun beramai-ramai menangkap dengan menggunakan alat tradisional, kemudian juga dibawa pulang ke rumah masing-masing untuk dijadikan hidangan. Nah, maka dari itu Pemda setempat terus menjaga, merawat dan melestarikan tradisi bekarang ini dengan tujuan supaya tetap lestari dan bisa digelar secara terus-menerus oleh setiap generasi. Ya, termasuk ini adalah upaya untuk menjaga kearifan lokal. Karena sebuah tradisi, dan kalau mungkin di Banyuwangi ya, ini bisa menjadi sebuah festival ini. Iya, ya. masuk festival 2024 iya. gitu ya. Sementara ikan yang ditangkap juga beragam jenisnya, mulai dari ikan gabus, ada ikan tembakang, toman, termasuk berbagai macam jenis ikan lainnya. Tapi tak ada paus dan hiu. Iya, gak ada ya, kan danau ini ya, Iya. jadi aman. Dan juga menangkapnya dengan cara tradisional sehingga kebersamaannya itu lebih terasa gitu ya. Bayangin nggak sih ketika menangkapnya seperti apa? Ada yang mungkin ikannya lompat, kemudian ditangkap kemudian lepas Atau lagi. sambil berenang, nyelam ke dalam gitu ya. Apalagi yang ikut dalam kegiatan ini itu tidak dibatasi usia, selama mereka ini masih bisa saling menjaga keamanannya, sehingga ketika bekarang yang dilakukan tidak ada hal-hal yang membahayakan yang berpotensi menimbulkan korban. Yang ada adalah bahagia. Betul, saya jadi penasaran, lain kali bisa ikut lah ya. Gitu ya. Iya. Udah, habis ini kita langsung ke festival bekarang aja ya. Ternyata sudah 10 berita waktunya kita pamit ini. Dan ya, kita juga pamit dulu, jangan lupa simak terus Jurnal Weekend yang selalu menyuguhkan berita yang unik, menarik, dan viral di mana bisa Anda lihat di kanal YouTube kami, Nasional TV Official. Sampai jumpa. Kenapa tidak